Saya akan presentasikan mengenai analisis pendapatan dengan variabel lain dalam peternakan sapi perah. Ini tugas untuk proyek untuk statistik for business di Pokmen. Yang pertama, latar belakang. Jadi kita tahu untuk menjalankan peternakan sapi perah itu kan terdapat banyak variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, analisis ini mau melihat sejauh mana variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap pendapatannya. Tujuan utamanya itu ada dua. Yang pertama itu mengetahui perbedaan antara perbedaan sistem penjualan. Ada dua tipe ya, online dan konvensional atau offline terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang kedua itu mengidentifikasi hubungan antara beberapa variabel dengan keuntungan yang diperoleh. Ini dataset yang digunakan bersumbernya dari Kaggle. Baru ini ada variabel yang digunakan, kita penjelasannya. Lanjut ke pertama, ini gambaran datanya secara umum aja. Yang pertama karena kita menggunakan pendapatan ya atau revenue ya, sebagai variabel yang mau diprediksi, yaitu kita bisa lihat kalau misalnya datanya memiliki distribusi normal dengan rata-rata sebesar 4.951 INR itu Indian Rupee. Lanjut ke statistical analysis. Di sini perusahaannya itu mau mengetahui apakah secara penjualan atau sales channel itu berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi ada dua jenis sales channel di sini, yaitu yang secara konvensional itu melalui retail atau wholesale itu dinyatakan dengan angka 0 dan melalui penjualan online dinyatakan dengan angka 1. Lalu untuk melihatnya, untuk melihat hubungannya dilakukan PS hipotesis dengan H0 itu revenue dari online sales dan offline sales itu sama, dan H1 revenue dari online sales dan offline sales itu tidak sama, dengan menggunakan signifikansi levelnya 0,05. Lalu setelah dilakukan perhitungan, bisa kita temui akhirnya nilai p-value-nya yaitu 0,013 sehingga H0 ditolak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya revenue dari antara penjualan secara online dengan konvensional itu nggak sama. Terus kita hitung lagi nilai confidence intervalnya adalah 118,98 dan 1936. Artinya apa? Bahwa ada keyakinan kita, yaitu kita yakin sebesar 95% yakin bahwa rata-rata selisih revenue menggunakan penjualan online dan penjualan konvensional itu berada di antara angka 118,98 dan 1936. Tuh. Lalu lanjut ke regression modelnya. Regression model ini kita pakai untuk menjelaskan hubungan antara price unit dengan revenue. Price unit ini price per unit, artinya harga produknya itu per unit itu berapa, baru revenue ini pendapatan yang kita peroleh. Gitu. Kalau kita plot di scatter plot, pertama bisa dilihat kalau misalnya garis regresinya itu belum bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap sebaran data. Jadi ada data yang mengumpul di bagian bawah dan ada juga data yang tersebar gitu di bagian atas. Cuma satu hal yang jelas di sini ada bagian kosong yang jelas di sini ada seperti garis imajiner gitu ya. Jadi batasnya jelas sekali kalau di belah kosong. Ini bisa jadi karena adanya pembatasan harga maksimal ya. Jadi kalau misalnya ini kan harga produk yang dipakai sehari-hari seperti produknya seperti mentega, susu dan lain-lain itu mungkin ada pembatasan harga. Jadi tidak boleh lebih dari angka sekian. Makanya di sini ada yang kosong karena memang ada pembatasan harga. Nah, karena ini masih belum bisa jelas kenapa ada perbedaan terklasteran di sini, maka kita tambahkan variabel lain untuk dijadikan prediktor. Ada 3 variabel ya, variabel yang kita masukin di sini. Yang pertama di sini adalah storage condition atau penyimpanan. Penyimpanannya 0 ini kalau dia tidak membutuhkan pendingin, sedangkan 1 di sini perlu pendingin. Lalu yang kedua ini adalah sales channelnya, yang tadi 0 adalah konvensional dan yang 1 adalah secara online. Lalu yang ketiga di sini adalah farm size atau ukuran peternakannya itu ada besar, sedang, dan kecil. Nah, kalau misalnya kita dibandingkan ketiganya ya memang belum ada gitu yang bisa menjelaskan kenapa datanya itu bisa masing-masing masih menumpuk gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau kita perhatikan lagi memang sepertinya yang tengah atau yang dari sales channel ini yang lebih terlihat ada perbedaannya karena dia lebih banyak yang mengumpul yang online ini sales channel online itu lebih banyak yang mengumpul di bagian bawah, sedangkan yang konvensional itu lebih menyebar, meski dia juga ada tumpukan gitu di bagian bawah. Jadi karena tidak ada yang menjelaskan
tidak ada yang terlihat membedakan, jadi kita ambil yang paling representatif saja, yaitu yang kedua dari sales planner. Nah, selanjutnya nanti sales planner kita tambahkan dalam perhitungan untuk memperoleh hasil yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, ini hasilnya setelah kita masukkan ke perhitungan, di sini sudah muncul ditunjukkan garis regresinya. Yang pertama di sini bisa kita lihat kalau misalnya garis regresinya bertumpuk, karena cluster datanya juga masih bertumpuk. Jadi sebenarnya bisa dilihat kalau misalnya variabel sales channel itu juga belum bisa menjelaskan persebaran datanya. Kenapa ada persebaran data yang mengumpul di bawah sini dan kenapa ada yang di atas sini. Gitu. Bahkan setelah kita tambahkan iterasi untuk melihat apakah kemiring garis garisnya bisa berubah juga ternyata tetap tidak berubah ya, cuma berjarak sedikit aja di sini, ada perbedaan sedikit di sini. Jadi karena kesimpulannya memang tidak banyak terjadi perbedaan, tidak bisa dibedakan. Nah, selanjutnya kita interpretasi konsen. Ini hasil akhirnya ya, revenue sama dengan minus 100 plus 255 plus unit plus 69 channel kurang 28 channel kali price unit. Karena tadi channel ini sales channelnya tadi. Jadi kalau kita masukkan sales channel 0, ini hasilnya seperti begini. Ini interpretasinya. Jadi perkiraan selisih antara revenue yang menggunakan sales konvensional yang 0 ya, tapi berbeda satu angka dalam price unit itu adalah 255. Lalu kalau kita pakai yang channel 1 itu perkiraan selisih antara yang menggunakan sales online itu berbeda satu angka dalam price unit itu adalah 227. Jadi kesimpulannya memang yang sales konvensional itu menghasilkan revenue yang memang lebih banyak daripada uh, yang salesnya dilakukan secara online. Jadi kesimpulannya apa? Seluruh kesimpulan dari analisis ini yang pertama itu perbedaan antara metode penjualan online dan konvensional akan menghasilkan perbedaan revenue gitu. Dengan menggunakan keyakinan sebesar 95%, rata-rata selisih revenue menggunakan penjualan online dan penjualan konvensional berada antara 118,98 dan 1936. Baru hasil visualisasi data price per unit dan revenue menunjukkan adanya sebaran data yang kosong di sebelah kanan. Bisa diartikan bahwa terdapat pembatasan harga gitu ya. Terus yang terakhir yaitu variabel yang kita gunakan, storage condition, sales channel, dan font size. Belum ada yang bisa membedakan dengan secara jelas mengapa terjadi pengelompokan cluster data. Sehingga ketiga variabel tersebut bisa dikatakan belum bisa menggambarkan bagaimana hubungannya antara sini dan sini. Oke, rekomendasinya yang pertama itu perlu menggunakan variabel lain dalam analisis ya, karena tadi datanya sebenarnya juga sudah ada variabel-variabel lain. Nah, itu mungkin variabel itu bisa dimasukkan ke dalam di analisis untuk sehingga bisa mungkin aja nanti ada yang bisa menjelaskan kenapa terjadi perbedaan cluster. Terus yang kedua, analisis menekankan revenue dengan price per unit. Selanjutnya mungkin bisa dicari variabel lain yang berpengaruh seperti revenue dengan jumlah produksi atau banyak sapi mungkin, itu untuk melihat apakah variabel yang digunakan dapat melihat perbedaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.